Aduh, ini lukisan Masih kenapa miring miring-miring? ya. Miring, udah betul, Bun. Untung aja ya tinggi ya, jadi enak Iya. nyuruh-nyuruhnya. Cuk, miring, Udah bener kan? miring. Nah, udah Yes. bagus nih. Ah. Tahu nggak ya? Aku tuh Kenapa, Bun? paling capek ya jawabin pertanyaan ibu-ibu soal gini. Anaknya kok tinggi ya, dikasih makan apa? Susunya merek apa? Gitu tuh kalau Kenapa ibu-ibu. ibunya pengen tinggi atau anaknya pengen tinggi? Bukan ibunya dong, Oh. anaknya. Kan ngatain anak kita, ih tinggi-tinggi banget. Anaknya dikasih makan apa? Makan mie ya panjang-panjang ya. Oh, ada aja gitu loh omongannya. Terus aku cuma bilang, ya kan, ya makannya yang bener aja. Pokoknya seimbang. Terus ya ada juga kali faktor genetiknya. Aku cuma Kan gitu anak-anak kita kan memang gizinya oke-oke. Kan Bunda yang masakin, Tapi Bunda yang kan ayahnya ngurusin. sudah gini nih, panjang Ya. begini. Ya nggak Tapi sih? sebenarnya bapak ibu saya nggak tinggi loh, Bun. Kan Bunda tahu. Tinggi sih biasa-biasa aja. Oh, iya ya, kalau dipikir-pikir bener juga ya. Nggak berhubungan langsung tuh kayaknya. Iya, nih. jadi nggak selalu sih kalau Nah, orang tuanya tapi hari tinggi, ini- anaknya langsung tinggi Betul, juga. makanya hari ini kita mau ngebahas mengenai pendek. Ya, tapi kita bedain sama yang namanya stunting. Nah, itu ada istilah pendek, ada istilah stunting iya, nih selamat ya. siang pemirsa, ketemu lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Betul juga loh, bicara mengenai pendek dan stunting itu nggak sama. Apakah stunting harus pendek? Apakah pendek sama dengan stunting? Nanti yang Ya. jawab pasti mesti ahlinya. Pasti ya. banyak orang tua yang penasaran ya, tapi sebelum kita bahas itu nih ada info corona ya, Bun ya. Iya, saya mau menceritakan, mau meluruskan lagi hoax yang terjadi. Kebetulan ya minggu lalu itu ya aku sempat ketemu dan ngobrol langsung sama wali kota Ambon. Kan sempat Oh, rame kota Ambon ya. tuh yang kasusnya udah mulai banyak berkurang ya di sana ya. Berkurang bagus sekali dan salah satunya itu adalah memang karena ya animo masyarakatnya juga baik. Ya, peran serta Kan masyarakatnya sempat bagus. ramai kan yang katanya dikatakan apa namanya Satpol PP-nya atau polisi. Oh, pakai itu, rotan. Bawa rotan. Kita sempat tanya loh, rotannya gimana? Terus dia bilang, oke, rotan itu ternyata bukan untuk nyabet loh. Ini bukan kayak yang di India lo disabetin gitu, bukan. Ternyata rotannya itu malah untuk menunjukkan jarak mesti segini loh. Terus jadi dicoel gini ya, segini nih mestinya. Jadi ini alat bantu biar nggak deket-deket ya. Terus kan waktu sempat rame itu karena beredar ya di medsos ya pakai rotan, kan sempat ya apa dikurangin aja rotannya. Ternyata masyarakat yang menolak loh. 95% masyarakat di sana minta tetap pakai rotan. Jadi masyarakat bisa menerima dengan rotan itu ya, karena Iya. memang efektif ternyata ya. Dan kayaknya tiap daerah nih pemirsa mesti punya cara sendiri yang memang diterima oleh masyarakatnya untuk kemudian menjaga, pokoknya menyetop penyebaran COVID-19 Ya, ini. tapi Ingat kita loh, sebutin COVID-nya kearifan masih ada lokal ya, ya. jangan lupa. Pokoknya pakai masker ya, jaga jarak, Ya. cuci tangan pakai sabun sering-sering, sama jaga daya tahan Jaga tubuh stamina ya. itu yang penting ya. Nah, ini kita lagi ngomong-ngomongin stunting nih, kayaknya kalau ayah kan dokter obgyn. Dokter obgyn kan masih dalam kandungan ya. Kalau udah di luar mestinya dokter anak yang ngurus ya. Iya, tapi dalam kandungan dipikirin juga pasti kan? Iya, Supaya itu dia juga bisa dipersiapkan tinggi, dalam iya kandungan. dong. Ya, Iya, dokter iya. obgyn kan hanya menyiapkan selama dalam kandungan. Setelah bayinya ngek lahir, nah itu mulai tumbuh kembangnya. Pindah langsung tanggung pindah jawab. langsung Nah, dokter anak. kita punya tamu sebentar lagi kan. Kayaknya udah kelihatan deh kayaknya. Ya, ada tuh. Yuk. Nah, Ini aku itu udah dia. lihat Dokter Aditya, apa Oke. kabar? Alhamdulillah. Selamat siang, Selamat Dok. siang, Dokter Adit. Terima Silakan, kasih sudah Dok. hadir. Silakan Dokter Adit. Aku bacakan dulu namanya, Dokter Aditya Suryansyah, SPAK. Ya, Konsultannya konsultan. endokrinologi. Teman-teman saya banyak yang anaknya kebetulan pasiennya Dokter Aditya. Salam ya, saya bilang ya elah pakai salam-salam udah sering ketemu juga kan saya bilang. Dok, betul ya Dok ya, pendek dengan stunting itu tidak sama. Iya. Kita harus membedakan antara seorang pendek dengan stunting. Stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Tuh kan. Jadi ya. jangan langsung kalau ngeliat anaknya pendek kebat-kebit langsung, wah anak saya stunting nih, jangan-jangan gak begitu ya. Sama nanti barangkali pertanyaan lebih jauh adalah anak-anak yang supaya tinggi diapain sih gitu kan ya, satu. Kan kayak gini nih, kan si ayah tinggi banget nih ya, semua orang pengennya anaknya kayak gini. Yang cowok-cowok tuh pengennya 180 ke atas gitu. Ya, Bunda Lula ini Itu karena- diserbu sama ibu-ibu nih ya. Karena faktor genetik ada, tapi faktor lingkungannya, ya, jadi faktor hormonnya, juga kesehatan, juga gizinya. Itu yang mempengaruhi dia akan lebih tinggi. Tapi faktor genetik sangat menentukan. Genetiknya itu seberapa banyak sih dia menentukannya?
sekitar 50%. Oh, 50%. genetik 50%. Dok, ini genetiknya itu cuman ayah ibunya atau barangkali nih Di atasnya. kakek neneknya juga ikut serta nih. Ya, Nanti ya orang- dok dijawabnya ya dok ya, sengaja. Karena supaya pemirsa di rumah silahkan loh kalau mau bertanya 5743476 021 5743478 buat di luar Ya, Jabodetabek. bisa juga DM kita di Instagram @indonesiasehat.tvri. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, terus saksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. asik. Nah, topik kita Iya. ini seru nih ya, mengenai pendek dan stunting nih ya. Pasti pemirsa juga ingin bertanya. Kalau mau bertanya, kita tunggu nih ya, teleponnya nanti di 5743476 untuk yang di luar kota Jakarta, 021 5743478. Dan buat semua yang lewat Instagram ya, indonesiasehat.tvri. Udah banyak sih yang masuk, tapi silakan aja selama masih berlangsung acara ini, kita Ya. akan usahakan untuk jawab nanti ya di segmen 3. Dokter Adit, jadi tadi jelas ya dok ya, bahwa si stunting udah pasti pendek. Pendek nggak belum tentu stunting. Ya, nanti kita hitung nih stuntingnya caranya gimana. Yang pasti bicara mengenai pendek dan tinggi itu 50%-nya berhubungan sama genetik. Ya. Jadi Banyak juga ya. kita bahas dulu stunting dulu atau potensi tinggi genetiknya? Nah, Stunting dulu. Stunting dulu. Stunting dulu, Ya, ini Dok. sorry, sebelum dokter jawab, Stunt- saya bertanya kenapa istilah stunting ini baru akhir-akhir ini aja mulai mengemuka. Artinya kan sebenarnya dari dulu sudah ada atau memang baru ada? Iya, jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan karena kurang gizi secara kronis. Berarti Oke. ceritanya Kurang udah gizi lama secara nih karena kronis. kronis ya. Dan kadang-kadang disertai penyakit kronis atau infeksi kronis. Oh, baik. Jadi karena asupan gizinya yang kurang menyebabkan gangguan pertumbuhan tadi. Baik. Nah, gangguan pertumbuhannya apa? Berat badannya menjadi kurang atau gizi buruk, gizi kurang. Kemudian tinggi badannya jadi pendek kan. Ya. Kemudian pertumbuhan otaknya, otaknya dengan ukuran lingkar kepala menjadi terhambat. Sehingga otomatis mentalnya kadang-kadang kurang. Oh. Nah, Dok, stunting. Itu ini yang kalau- ditakuti pemerintah. Sebetulnya kan kalau pendeknya doang tapi modelnya kayak Pak Ya. Habibie mah ya semua juga nggak masalah gitu ya. Tapi Itu genetik. ya kan pinter kan Ya, gitu ya. genetik. Tapi kalau ini kan masalahnya nih kemampuannya yang nggak Ya. ada nih jadi masalah. Dok, hitungannya gimana sih dok? Sampai kapan dia disebut stunting? Terus anak-anak yang stunting tuh kelihatan nggak sih? Apa lemes gitu kelihatan atau nggak kelihatan sebetulnya? Jadi sebenarnya stunting itu bisa dipantau sedini mungkin dengan cara kita pemantauan 1000 hari kehidupan kita. Ah. Baik. Artinya sejak dalam kandungan. Nah itu bagiannya si ayah Itu nih. 9 Ayah bulan. ikutan Nah ya, itu tanggung jawab. dokter Objin itu yang menentukan, dokter bidan atau Objin. Kemudian 2 tahun pertama kehidupan. Di situ pertumbuhan cepat sekali dari Iya. sejak janin sampai umur 2 tahun. 80% perkembangan otak itu di 2 tahun pertama. Oke. Kemudian pertumbuhan berat badan tinggi badan cepat tuh 2 tahun pertama. Jadi Setelah ini itu kalau dia- penjelasan, maaf dokter Adit saya potong. Jadi kalau misalnya dokter Adit, artinya nih kalau ada keluarga yang baru menikah nih, suami istri baru Iya. menikah, artinya memang dia keturunannya ada yang stunting dan segala macam. Artinya bisa diperbaiki untuk generasi berikutnya begitu. Kalau misalnya stuntingnya itu stunting ringan saja tidak mempengaruhi perkembangan otak, saya kira nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi Artinya dia kalau kalau perlu- hamil dia bisa memperbaiki untuk keturunan berikutnya akan menjadi lebih baik. Sebenarnya stunting sendiri kan nggak diturunkan, nggak ada urusan kan Ya, kalau itu stuntingnya karena kan. gizi tadi. Iya, ini urusannya gizi. Kalau iya. menyebabkan dia gangguan retardasi gara-gara parah ya mempengaruhi juga. Iya. Kan dokter ada slide kan ya dok ya? Ada. Silakan Ya, silakan dok silakan, kalau Dok. mau Ya. mulai di slide-nya. Karena kita jadi mengerti nih sekarang. Pendeknya diturunkan ya Ya bisa-bisa orang kadang-kadang suka aja. udah dibully nih, oh lu stunting karena Nah, pendeknya aja. ini Padahal ya anaknya kita juara kelas ya. bahas dulu tentang stunting ya. Stunting itu gangguan pertumbuhan karena gizi kronis dan sering terjadi karena dan infeksi. sertai infeksi dan penyakit kronis ya. Ya. Nah, apa itu stunting? Stunting itu pendek akibat kurang gizi. Nah, Oke. Nah, Bukan tetapi pendek bukan karena pendek karena turunan. akibat genetik, Iya. tapi juga pendek karena faktor hormonal. Nah, itu perlu baik. ditanyakan lagi ya. Nah, apa yang pendek?
Pendek itu disebut pendek bila tinggi badannya itu kurang dari persentil 3 dari kurva pertumbuhan atau minus 2,5 standar deviasi. Sesuai dengan umurnya kalau membandingkan, sesuai dengan jenis kelamin dan rasnya. Nah, ini perlu kita tahu bahwa kita kadang-kadang anak Indonesia pendek-pendek semua stunting. Tapi kalau kurva pertumbuhannya bukan kurva Indonesia. Indonesia belum punya kurva. Sehingga ketika dewasa kadang-kadang anak kita dianggap pendek-pendek semua. Itu jadi seharusnya Indonesia punya kurva tersendiri. Ya. Oh begitu ya. Jadi sebetulnya kurva kita belum punya kurva. Belum. Jadi sekarang Sudah kurva. disiapkan. Sebenarnya ada beberapa yang sudah menyiapkan tetapi belum menjadi kesepakatan. Maaf ya dok ya, bukannya anak sekarang kayaknya lebih tinggi daripada kita dulu dok? Iya, itu faktor gizi tadi. Oh, kan kalau ngelihat si ayah kan barangkali ini nggak ada yang banyak, ini tapi kita sekarang bahas banyak itu loh tadi ya yang setinggi Ini ayah. potensi tinggi genetik mana itu? Sebentar. Nah, ini ya. Iya. Nah, potensi tinggi genetik adalah rentang nilai tinggi badan akhir yang seseorang akibat pengaruh genetik kedua orang tuanya. Oh. Nah, ini adalah tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, tambah 13 kalau laki-laki. Karena perbedaan laki-laki perempuan itu 13 cm rata-rata ya. baik. Nah, ini kemudian kalau perempuan dikurang 13. Inilah faktor genetiknya. Nah, ini yang lingkungan yang membuat, Nah, Baik. ini lingkungan ini membuatnya hormonnya, bukan lingkungan saja, lingkungan, hormon, kemudian gizi, kesehatan. Ini yang mempengaruhi. Itu kurang lebihnya Ya. plus minus 8,5. Jadi Lumayan. Dokter Boy tadi mengatakan orang tua aku nggak tinggi-tinggi banget. Coba dihitung-hitung. Masuk Potensi juga, tinggi genetiknya barangkali ya. sama. Mungkin kakaknya minus Ya. minus Ah, 2 jadi cm. jauh. Ini diukurnya di anak Dia usia ini berapa 8. dok? Artinya diukurnya di anak usia berapa? Sampai Ini selesai masa potensinya itu potensi tinggi ketika dia posisi akhirnya, potensinya. Nah, kita melihat di sini, kalau di sini kan, nah, sebenarnya kita melihat ini potensinya di sini, sorry. Nah, misalnya seorang anak datang ke kita itu 159 cm. Ya. Iya. Dia umur 15 tahun. Dia ada keluhan. Hmm. Normal nggak anak Iya. saya? Oke. Kita tanyakan dulu orang tuanya. Oh, Orang tuanya, baik. bapaknya 167, ibunya 149. 49. Dengan perhitungan tadi, kemungkinan anak ini Laki-laki 156, 173. Normal dong ya. Nah, Masuk. jadi 159 itu potensinya, di sini dia Iya. masih normal, batas bawahnya. Oh, Nah, kita baik. melihat ini posisi di sini ketika, tapi di sini dia mau normal. Grafiknya begini. Sorry. Ya. Iya. Nah, Nah, yang perempuan juga 143 kesannya kan, kok rendah banget ya. Tapi kalau pas dihitung sih masuk ya masuk. sebetulnya. Nah, itu yang disebut potensi tinggi genetik. Jadi pendek tidak itu relatif. Ya, jadi ini potensi genetik ini bisa terpengaruhi kalau tadi faktor gizinya nggak bagus, faktor hormonnya nggak bagus. Iya, Ya. hormon bagus, Tapi ini kesehatannya ceritanya kan baru tinggi. Ini bukan stunting dong. bagus. Bukan stunting. Ini cuma cerita bahwa potensi nih anak kita cuma setinggi ini nih. Jadi Nih, kalau Bapak Ibu bisa menilai itu berhitung kita nih. lihat dulu pertama adalah kalau melihat anak stunting kita lihat kecepatan tumbuhnya. Oh. Yang disebutkan sini saya katakan tadi, Kita baru ngomongin pendek aja udah seru ya. Oh, ternyata kita bisa dikira-kira anak kita berapa Sorry. tingginya ya. nah Oh. ya pertumbuhan kita harus tahu ini yang disebut ini ya pertumbuhan dan perawakan. Perawakan. Kalau kita menilai seseorang, seseorang itu satu kali pengamatan, pemeriksaan itu perawakan. Perawakan. Kamu perawat tinggi, perawakan pendek. Ya. Tapi belum tentu suatu saat dia pendek juga, mungkin Iya, tinggi. betul. Suatu saat dengan gizi yang bagus. Nah, tapi kalau pertumbuhan itu perubahan antropometri minimal 2 kali pengamatan. Oh iya, bisa Ya. dibandingkan Yang jadi ya. disebutkan pendek itu kemungkinan perawakan. Sedangkan stunting itu gangguan pertumbuhan. Oh, Jadi menilai stunting itu tidak boleh 1 kali pengamatan. baik. Ya, jadi Jelas ya. banyak kita melihat memeriksakan screening stunting 1 kali pengamatan. Itu Harusnya tidak nggak bisa. Ya. Iya, dok, maaf dok. Tadi kan dokter udah punya rumus nih, bapaknya segini, ibunya segini. Mungkin tidak kita melewati itu.
Kalau saya misalnya gini. Lebih tinggi dari itu. Lebih misalnya batas laki-lakinya batasnya di ujungnya itu 180 misalkan. Biasanya ada kelainan lain. Nah, Jadi kalau ketinggian juga salah ya. Kelainan lain. Saya pikir kalau saya kasih, misalkan saya kasih pokoknya nutrisinya bagus banget, bisa nggak sih saya bikin anak saya, misalkan dihitung-hitung anaknya laki-laki tapi paling tinggi cuma 167. Kan sayang dong anak laki-laki loh, padahal kasih nutrisi sebanyak mungkin supaya dia bisa dapat 180 gitu. Nggak bisa ya dok ya? Kemungkinan kecil sekali itu. Yo, kok si Ayah bisa dok? Coba dihitung bapak ibunya, kemungkinan Ngarang sama. ya. kalau nggak salah sesuai berarti kali. ketuker kayaknya Bun ya. Aku ketuker ya, bisa jadi. Dokter Adit, saya mau tanya mengenai tadi kan ada grafik-grafik itu. Ya. Kalau saya lihat di buku di Posyandu itu ada buku KIA kan. Buku KIA itu juga ada grafik-grafik itu. Betul. Artinya pada balita itu juga kita bisa menentukan stuntingnya. Sebenarnya kalau Jangan kita dijawab dulu dokter Oh. Adit. Dia emang paling seneng gitu dokter Adit. Nanya pasti ujung betul ya. Kita harus jeda dulu pemirsa dan jangan lupa segmen 3 Anda boleh bertanya 5743476 5743478 pakai 021 ya. Bisa juga DM kita di Instagram @indonesiasehat.tvri. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik juga nih kita bicara mengenai pendek dan stunting. Dan bagus sekali tadi dokter Ali tuh membuat kita sama-sama mengerti ya. Ya nggak sih dok ya? Iya. Bahwa bicara mengenai stunting itu nggak bisa sekali lihat gitu ya. Karena kalau sekali lihat itu kita baru ngomongin tadi perawakan. Iya. Pendek, tinggi, dan lain-lain. Tapi kalau udah ngomongin pertumbuhan kita udah mesti ada perbandingan berapa kali nih kita ukur sebetulnya. Dan juga mungkin produktivitasnya kita lihat juga ya, kecerdasannya, kemudian kemampuan dia untuk produktivitas hari-harinya begitu ya. Jadi nggak selalu orang pendek, oh kamu stunting langsung. Kadang-kadang Itu kan jadi ledekan semua orang loh Ledekan, dok sekarang. betul. Setiap ada yang pendek dikatainnya langsung stunting, ya kan. Dok, Jadi- kalau yang cerita yang stunting sendiri nih dok, tadi mau diteruskan pertanyaannya dok ya? Iya, Ya, jadi itu buku saya KIA. lihat grafik itu. Boleh, saya boleh, lihat boleh. ya. Silakan, Yang, Ya. yang balita ya, hafal kan Ini sampai kan- 5 tahun. Nah, ya. yang disebut pertumbuhan normal itu bila grafiknya itu lurus, Naik. paralel dia. Oke. Bisa Oh. di persentase 25, bisa 50, bisa 75, tapi terus. Oh baik. Kalau yang abnormal itu memotong kurva pertumbuhan, kecuali pada saat bayi. Bayi itu anak mengikuti istilahnya catch up, dia mengikuti pola keluarganya. cepat Iya. bisa ya. Iya, Iya. sampai 2 tahun. Tapi setelah itu kita bisa mengatakan itu gangguan apa tidak kalau dia pindah ke tempat lain. Sebagai contoh di sini. Kita contoh di sini. Nah ini di persentil 3, bawah Iya, 3. iya. Ini perawakan pendek. Tapi dia paralel. Tidak memotong, tidak terjauh-jauh. Ini artinya perawakan pendek tetapi pertumbuhan normal. Normal. Jadi dia nggak stunting dong dok? Ini bukan stunting. Oh, walaupun dia pendek di bawah Iya, ini rata-rata pendek ya? karena kemungkinan genetiknya. Oh, Oke. Oke. Tapi perlu harus pemeriksaan lain ya. iya iya iya. Kemudian ini, Nah, kalau ini grafik ini. gimana? Ini di atas persentil 3. Iya. Ini tidak pendek, Ya. ya. Tetapi dia memotong kurva pertumbuhan. Mm. Ini ya yang takut dari stunting. Oh baik. Bukan hanya pemirsa, stunting, bisa jadi kelainan hormon, bisa jadi kita harus melihat yang lain. ada kelainan yang mungkin terjadi di sana nih. Iya. Tapi Jadi- pasti ada kelainan nih dok kalau kalau Betul. dia motong ya. Ini yang disebut kita memeriksa. Oleh karena itu penting sekali, bukan hanya satu kali pengamatan, berulang kali pengamatan. Nah, arti minimal 2 kali. Ya, dan peran gizi juga sangat penting sekali. Nanti kita Oke. ngomongin gizi udah pasti ya dok ya. Apalagi dok yang barangkali kita mesti ingat lagi dok. Nah, ini kecepatan tumbuh. Iya. Kecepatan tumbuh itu paling cepat itu adalah ketika setahun pertama ya. Tetapi pada dasarnya kecepatan tumbuh itu dia menurun terus sampai ketika pubertas, Ketika pubertas Oh tiba-tiba. dia naik lagi sedikit, kemudian dia turun kecepatannya. Nah, oleh karena itu kita penting sekali pertumbuhan cepat itu 2 tahun pertama, cepat sekali. 2 tahun pertama 2 tahun cepat pertama. pertumbuhannya. Ini terus tahan dulu dok. Ini ada saya jawab baca dulu pertanyaan di Instagram. Ini ada yang tanyakan dari Keyanti. Ini berkaitan dengan grafik ini dok. Ini anak saya sekarang usia 13 tahun, tapi nggak disebut nih laki atau perempuan. Apakah masih bisa bertumbuh atau bisa tinggi? Ya, jadi
tumbuh itu, jadi anak-anak akan tumbuh sampai umur sekitar 16 sampai 18 tahun. Iya. Oke. Selama itu dia belum menutup pertumbuhannya, dia akan tetap tumbuh bagus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada kelainan apa tidak dia? Iya. Kedua, sudah pubertas apa tidak? Oh, baik. Kalau anak perempuan sudah menstruasi, susah untuk naik tangga tinggi. Laki-laki juga sudah pubertas, sampai kelaminnya udah besar, semuanya ototnya udah besar, susah untuk tinggi. Makanya kita melihat juga perkembangan anaknya sendiri. Baik. Oke. Dok, ini sekalian nih, barangkali menjawab pertanyaannya dari Awita, apakah stunting itu bisa dari keturunan atau bagaimana? Berarti stuntingnya Stunting bukan keturunan. bukan keturunan. Itu karena gizi. Iya, Kurang gizi. stuntingnya bukan keturunan, tapi ini dia masih belum bisa membedakan antara stunting dan pendek, Iya. Dok. Nah, Iya. pendeknya keturunan, tapi stunting bukan keturunan. Stunting itu bukan perawakan nih, kita bicara mengenai pertumbuhan yang terganggu Pertumbuhan, sebetulnya. Satu lagi, bagaimana membedakan anak yang terkena stunting dengan yang berkebutuhan khusus? Nah, berkebutuhan khusus yang mana dulu? Banyak ya, Dok ya. ABK tuh banyak ya anak berkebutuhan Anak khusus. autis, kebutuhan khusus. Anak sindrom, kebutuhan khusus. Iya. Nah, kalau sindrom-sindrom tertentu, itu biasanya pendek dia. Tapi bukan stunting. Ini ada sini. Oh. Nah, ini ya. Ini kalau kita melihat kecepatan tumbuh tadi yang saya sebutkan Iya. tadi. Iya. Dia paralel Dengan kurva grafiknya. pertumbuhan. Kalau dia variasi normal, kecepatan tumbuh normal, itu kemungkinan Cuma pendek saja. pendek karena keturunan atau cause delay of growth atau puberty. Jadi seperti kita contohnya, teman kita itu waktu SD kecil, Ya. SMP kecil, Iya. tiba-tiba SMA dia besar. Tinggi sekali. Padahal teman-teman kita rata-rata kita SMP-nya besar pubertasnya. Nah, dia terlambat pubertas. Tapi orang tuanya salah satu punya riwayat seperti itu. Oh, baik. Itu yang cause delay of growth Jadi puberty. akil baliknya nih telat Nah, nih telat dia gitu ya. gitu. Nah, ada kalau kecepatan tumbuhnya tidak normal, kita lihat proporsional, disproporsional, atau dysmorphic. Jadi dysmorphic tadi. Nah, dysmorphic ada sindrom-sindrom tertentu, itu biasa pendek juga. Kemudian tidak proporsional, kelainan tulang, Ya, itu pendek juga. baik. Nah, yang jadi permasalahan sekarang yang menarik adalah kalau proporsional, biasanya kalau berat badan per tinggi badan meningkat, artinya gemuk pendek, curiga kelainan hormon. Oh, baik. Tetapi kalau misalnya berat badan per tinggi badan turun, kurus pendek, pikirkan nutrisi atau malnutrisi, penyakit kronis, psikososial, IGL. Ya. Jadi Tapi artinya kalau- tidak Inilah semudah yang itu kita mendiagnosa stunting ya. Artinya kita Nggak harus semudah lihat itu. banyak. Inilah yang stunting itu yang di sini. Iya. Ah, Jadi oke. selama ini orang menganggap bahwa anak pendek kemudian kayaknya kurang cerdas langsung lompat stunting tuh nggak begitu ceritanya. Dan tambahannya anak berkebutuhan khusus itu juga banyak juga sih yang nggak stunting ya, Dok. Ya kan Nah, saya iya. kayak yang autis itu kan pertumbuhannya nggak masalah Itu begitu. bukan di sini, bukan. Iya, bukan di sini ceritanya bukan di dia sini. di tempat Itu lain. Jadi lain. jangan dicampur-campur nih. Malah kita jadi ntar bingung jadinya ya. Satu-satu aja kita bicaranya ya. Anda yang mau bertanya silakan loh pemirsa. Telepon masih kita buka di tentunya di nomor telepon kita ya 5743476 5743478. Tapi kita masih punya pertanyaan, silakan. Saya punya pertanyaan. Ini dari Ricky ya, ditanyakan mengenai ini anak saya sekarang usia 17 tahun. Apakah masih bisa bertambah tinggi kalau minum 17. obat-obat atau ada susu penambah peninggitan Laki-laki badan? perempuan. Nah, Laki-laki perempuan tadi. di sini nggak disebut, Dok. Oke. Hmm. Yang disebutkan tadi tergantung jadi tulangnya sudah menutup, efisiensi tulangnya sudah menutup atau belum. Taunya dari mana, Dok? Pasti Itu tanya gitu. pemeriksaan. Pemeriksaan. Kalau Ronsen sudah ya. menutup, sudah akil balik, Iya. tidak bisa lagi. Hmm. Walaupun pakai alat apapun. Walaupun kan sekarang ada tuh dok gitu kan kalau ibu-ibu kan gitu, ini saya pakai ini yang ditarik-tarik, pokoknya ada senam buat di Iya, lehernya iya, gitu ya, iya. sampai katanya nambah. Karena Gitu. kalau Kan tubuh kita tuh agak Iya. seperti Iya. es gitu kan. Iya, gitu ya. ada lekukannya di tulang Kalau kita. ditarik itu bisa relatif Meninggi. lebih tinggi, tapi kekuatannya akan berkurang. Jadi artinya kalau memang sudah Oh. umurnya sudah berhenti masa pertumbuhannya, dengan upaya apapun nggak akan bertambah Ya. tinggi. Oke, itu jadi menarik. kalau bicara mengenai mau minum susunya kapan, bukan pas umur 17 tahun Iya, dong, iya, sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini ada satu nih Dokter Adit, ini pertanyaan saya sebenarnya. Ini saya juga dulu banyak beredar di masyarakat bahwa kalau anak
laki-laki di hitan. Ini kalau habis di hitan dia tinggi badannya kemudian jadi melonjak tinggi. Iya. Itu Jadi gimana? kalau anaknya Jadi- tingginya kurang, coba sunat aja karena Sunat disunat nanti aja, tinggi. gitu. Tradisi sunat itu kan umur berapa? Umur 10 sampai 12 tahun. SD, Iya, iya. Ya setelah 12 tahun dia pubertasnya timbul. Ah. Ya, Oh, jadi tadi lonjakan Coba yang di- pas pubertas tadi Iya, ya? coba dia sunat umur 5 tahun. Tetap aja ya. Tetap aja nunggu. Oh, jadi Iya, pada yang bisa itu dasarnya hanya mitos aja berarti ya. jadi bukan karena sunatnya, tapi karena memang tadi akil baliknya Akil aja baliknya. udah kejadian Oke. ya. Ini sebetulnya bicara mengenai stunting ini, kata-kata yang mengatakan bahwa di Indonesia banyak banget yang stunting, jadi belum tentu benar dong dok ya? Saya tidak bisa menjawab beberapa yang saya tanyakan ketika saya bicara tentang stunting dan daerah. Banyak dokter-dokter sana hanya satu kali pemeriksaan dikategorikan stunting. Dan kalau bicara mengenai kecerdasan, itu kan kecerdasan juga banyak Relatif. macamnya begitu. Apa barangkali kalau yang stunting betul-betul tidak bisa mengikuti atau gimana sih dok? Saya nggak pernah dapat Ya, yang... jadi dengan gizi kronis, kurang gizi kronis itu menyebabkan pertumbuhannya gangguan. Iya. Gangguan itu kan tinggi badannya, Ya, berat badannya, kelihatan itu ya. dan perkembangan otak. Kalau Jadi- terlalu parah ya otaknya terganggu, otomatis juga intelektualnya terganggu. Jadi kalau kita bicara sama anak itu tidak sesuai dengan apa kemampuan di usianya dia begitu dok? Ya, Nah, Oh. yes. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Halo. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halo, silakan Pak. Dengan ini dok, dengan Pak Herlan dari Bandung. Ya, Ya, mangga silakan, Pak Pak. Herlan. Ya begini, kan tanda-tanda kebesaran Allah itu ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit. Kenapa orang-orang Eropa, orang Amerika, orang Australia dan Afrika itu Tinggi-tinggi. sebagian Asia Barat itu tinggi-tinggi besar, sedangkan di Asia Tenggara itu sedang. Dimanfaatkan orang-orang yang pendek itu di Indonesia, yaitu jadi bintang film tuyul itu. Iya. Itu mah lain lagi atuh Bapak. Ya udah. Nah, Pertanyaannya, untuk Pak yang Pertanyaannya, Pak. selanjutnya, ini kan umat Islam di seluruh Indonesia akan melaksanakan saum 9 hari, udah sebagian, ada yang 2 hari, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Ya, pertanyaannya Pak. Apakah manfaat kesehatan daripada saum itu ada atau tidak ada? Oh, baik. Itu ada, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Bapak. Nih pertanyaannya nggak langsung sama anak, sama Iya, stunting iya, ini iya. mah ya. Ya udah, kita keep dulu aja. Nanti kita Mhm. akan membahas juga tuh berhubungan dengan puasa tuh apa sih Ya, gunanya untuk kesehatan. tapi ini ada ya. pertanyaan yang menarik dan ini dari jauh nih pertanyaan. Terima kasih dari Timor Leste nih Dr. Adit ya, dari Pak Subekti Suhud ini dikirim lewat Instagram. Ini pertanyaannya gimana solusi agar anak saya bisa tumbuh tinggi? Nah, nanti ya Ya. dok ya. Dibahasnya nanti. Ini juga pertanyaan semua orang pastinya ibu-ibu yang masih punya anak kecil tapi pengen tahu gimana caranya kalau bisa melewati hitungan rumus yang tadi. Begitu kan ya ibu ya? Nanti ya, tunggu jawabannya. Jangan kemana-mana pemirsa semuanya. Tetap sama kami di sini Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, masih di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Iya. Nah ini kita masih ngobrol mengenai pendek dan stunting. Ini kayaknya masih bingung-bingung gimana gitu ya. Ya karena awalnya tuh berpikirannya gini, semua yang pendek sama dengan stunting. Ya. Padahal oh tidak, jauh sekali. Termasuk barangkali tadi ada pertanyaan, ini 2 langsung pertanyaannya ya dok ya. Yang pertama menanyakan gini, anak saya umur 2 tahun, tahu dari mana anak saya stunting apa nggak stunting? Satu ya dok ya. Yang kedua ini juga sama dari Francisca, kalau mau pengecekan stunting kira-kira di mana ya dok? Apakah ada? Saking udah stres tuh ibu-ibunya, Parno nih takutnya stunting. Kalau Timor Jawab. Leste tadi tanyanya gimana Jawab biar dong, tumbuh dok. tinggi? jadi Silakan, Dok. begini, kita kan memeriksakan setiap bulan kesehatan Iya. kita. Iya. Mau ke posyandu, mau ke dokter. Nah, kita kan ada kurva pertumbuhannya. Iya. Nah, itu dipantau terus. Oke, selama masih dalam kurva. Selama dalam kurva? Selama dalam kurva terus, dia paralel kurva pertumbuhan, itu normal. Oh pasti nggak usah mikir, nggak usah repot, nggak usah diperiksa Enggak. lagi, pasti nggak masalah. Kemungkinan bagus.
Jadi bermasalah kalau kemudian tidak dalam kurva. Iya, dari atau kurvanya motong atau kurva memotong tadi ya. kurva. Oke, baik. Ya, jadi Nah, sebenarnya pertanyaan banyak sekali yang berhubungan dengan nutrisi. Dan sebetulnya pemirsa, hari ini kita tuh beruntung loh. Ada dua narasumber jagoan-jagoan loh. Kalau udah ngomongin begini nih ya. Dan ini memang sangat-sangat kita perlukan nih ya hari Iya, ini nih. betul. Kita akan kedatangan Dr. Tinu Agung Melani. Dr. Tinu, halo, apa kabar? Selamat siang, Dok. Halo, Makin Assalamualaikum. cantik aja. Waalaikumsalam. Silakan, Dok. Silakan, Dok. Langsung nih si Doknya pindah ya, Dok. Nggak apa-apa ya. Mari kita Apa kabar? merapat ke sini. Baik, Dok. Dok, makin keren aja, Dok. Ya. Dok, coba bantu gimana caranya semua ibu di Indonesia gitu yang punya anak nggak stres bahwa anaknya itu antara stunting apa nggak stunting. Ini pertanyaan banyak banget yang berhubungan sama nutrisi karena dari tadi dokter aja bilang nutrisi lagi Iya. lagi kan. Pegangannya nutrisi. Karena ini kan gangguan nutrisi atau gizi kronis kan. Berarti udah cukup lama. Angkat Ya, telepon dulu kita ya. angkat dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Halo, Ya. selamat siang. Silakan Pak, dengan Bapak siapa di Halo, mana? selamat siang. Ya, selamat siang. Ini dari Sandi. Iya. Ya, silakan Pak Halo, Sandi. ini dari Sandi. Ya. Mau nanya, Ya. saya itu kan termasuk orang yang pertumbuhannya lambat ya. Saya dari SD, SMP, bahkan SMA kelas 2 itu masih kecil, pendek. Hmm. Nah, nanti setelah kelas 3, itu langsung teman-teman yang dulu saya rasa tinggi semua saya lihat pendek, saya lebih tinggi. Ya, pertanyaannya Pak? Bahkan ketika saya sudah kuliah pun masih nambah. Nah, pertanyaannya itu apa saya dulu ya? Apakah itu stunting atau memang ada Keterlambatan fenomena apa pertumbuhan. ya? Iya, Ini baik. kan, Baik, terima kasih. Bapak. Terima kasih Iya, banyak. terima kasih Itu pertanyaannya Pak. possibility of puberty. Iya, ini yang nanya kok bapak-bapak semua ya. Iya. Tapi kalau yang dari IG sih perempuan semua. Biasanya kan ibu-ibu nih yang repot sebetulnya. Kalau bapak sih udah lewat Pak, udah nggak mungkin stunting dong Enggak, sebetulnya. itu yang tipe Bagaimana? cause delay of puberty, yang terlambat pubertasnya. Ah. Jadi itu. Terlambat pubertasnya. Jangan berarti. pertumbuhannya terlambat dengan pubertas. Itu variasi normal, tapi itu keturunan. Mungkin faktor salah satu keluarganya Seperti itu juga. Mungkin anaknya seperti itu juga. Nah. Jadi tanya sama nih orang tua nih, barangkali ibu atau bapak, jangan-jangan juga memang akil baliknya agak pelan, agak lambat, kemudian jadi tingginya juga agak terlambat, tapi akhirnya mengalahkan yang lain. Iya. Kunci pertama adalah nutrisi. Ya. Dokter Tinu cerita mengenai nutrisi dong. Ya. Nutrisi yang tadi 1000 hari kehidupan itu Ya. supaya semua punya garansi dah, supaya anaknya ini nggak akan stunting. Ya, jadi tadi berpijak dari penjelasan sebelumnya, ujung-ujungnya kan kecil, tapi ada embel-embelnya tidak pinter, ya. Nah, jadi menyiapkannya dari awal. Saya ngomong atau mau pakai ini? Boleh dong pakai Ya. slide, Slide, nggak apa-apa silakan, dong. supaya Kita udah jelas, siap ya. juga. Ya. Kecilin dulu. Nah, It's- iya. Ya. Sambil kita liatin slide-nya. Kita angkat telepon Iya, kita dulu. angkat telepon Halo, dulu. selamat siang. Indonesia Sehat. Halo. Iya. Selamat Iya, siang Indonesia. iya. Saya kan Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Eh, saya Leni dari Bandung. Silakan. Ya, silakan Bu Ini Leni. mau tanya ya, kan anak saya 3 tahun 2 bulan. Iya. Berat badannya itu hanya 12 kilo, Hmm. terus tinggi badannya cuma 88 cm. Nah, Itu normal nggak? Kebetulan anak saya itu dulunya lahirnya prematur. oke. Ibu anaknya kebisaannya udah bisa berdiri, bisa berjalan? Alhamdulillah kalau untuk kemampuan itu alhamdulillah normal. Jadi termasuk pintar lah gitu ya. Kebetulan anak saya itu dulunya lahirnya prematur. Baik. 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 Ya, kita sudah. Berat badannya 1,7 dan tingginya 57 cm. Ya. Baik, terima kasih buat pertanyaan. Kita akan bahas ya Ibu ya, nanti ya kita akan bahas. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Baik. Tadi kita bicara tentang mencegah ya. Oke. Aduh, pertanyaannya kalau lagi udah. Dokter Tinu, kita sabar. Dokter Tinu, aku duduk dulu daripada saya dong ya. Duduk Ya, dong. kita angkat Iya. dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Ya, Ya. selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Wakil sing tanya.
Iya, Ya, akeh yang mau ditanya monggo, Bu, katanya. monggo. Dokter Tino, wis duduk dulu Dokter Tino katanya. Ya, silakan Ibu Akeh pertanyaan yang Ibu. mau ditanya. Silakan Bu. Halo, Iya, silakan Ibu pertanyaannya. halo, Ya, halo, ya silakan Ibu. halo. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Reni dari Surabaya, Ibu. Ya, Ya, silakan. silakan Bu Reni. Silakan. Iya, Bu, Dok, mau nanya. Ini kan suami saya tingginya 172 lebih, saya 165. Ya. Anak saya yang laki-laki 2 itu lumayan tinggi-tinggi gitu. Tapi untuk yang anak nomor 3, perempuan itu belum bisa tinggi sekali. Dia di bawah tinggi saya gitu loh, Dok. Ya. Umur berapa? Usianya berapa itu- Bu anak perempuannya Bu? 17 tahun. Oh 17 baik. tahun. Itu Pertanyaannya? gimana caranya supaya dia bisa lebih tinggi daripada saya gitu loh, Dok? Waduh, kalau anak perempuan gampang Bu, pakai sepatu tinggi Bu. Kayak saya. Oke, nggak apa-apa ya Bu, pertanyakan langsung ya Bu ya. Apa gizinya, Maaf, sepatunya, Bu. atau minuman, makanannya, atau gimana caranya Baik, gitu loh, Dok? baik, Ya, kita baik, tanyakan, ya. kita tanyakan. Walaupun sudah umur 17 tahun. 17 tahun. Iya. Oke, kita jawab dulu atau Iya. gimana nih? Ya, kayaknya sambil dijawab. Langsung sambil aja ya. kita- Nah, ayo kita Ini terusin. berkaitan. Ini juga Ya. ada pertanyaan Jadi di DM juga nih yang bertanya kalau mengenai ini. kalau kita bicara tentang stunting sebaiknya itu tadi kan prosesnya terjadinya lama, gangguan pertumbuhan lama sehingga mempengaruhi semuanya, kesehatannya, kecerdasannya dan lain-lain. Ya. Sehingga nanti produktivitasnya dia tuh kurang bagus. Hmm. Jadi cara nyegahnya gimana ya dari sini? Ya, Oke. dari cikal bakalnya dulu. Ibu hamil itu harus benar-benar disiapkan. Gizinya bagus, kesehatannya bagus dari awal sampai dia melahirkan. Dokter Objinnya tuh Ya. mesti rawat Iya, tuh memang. dokter Ini ada pertanyaan juga nih, ya. saya sedikit nyambung Dan nih, dokter. jangan puas kalau anemi karena nanti ada hubungannya ketika melahirkan bayi. Kalau ibunya anemi nanti bayinya juga Ya, kekurangan zat ini besi. terjawab dari pertanyaan Mita nih ya. Apakah Ya. stunting bisa dihindari sejak ibunya adalah Betul. mengandung? Jadi bisa memang ya? disiapkan dari ibu. Bisa nih Mita. Ya, kemudian begitu lahir, kalau ibunya sehat, tidak anemi, tidak sakit-sakitan, terus direkam sama dokter objinnya bagus ya, lahir dengan berat badan normal, Ya. tinggi badan normal, tidak Baik. prematur. Ya. 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 Kemudian lahir, pasti ASI ya. Ya. Ternyata ASI juga harus mulai dipantau, jangan seperti dulu, pokoknya nangis dikasih tanpa dipantau. Nah sekarang nggak begitu lagi. Semua anak dikasih ASI, Ya. semua dianjurkan eksklusif, tapi pakai dipantau. Apa yang dipantau? Pertumbuhannya. Jadi minumnya berapa kali, kekenyangannya bagaimana, kepuasannya bagaimana, terus pertambahan berat badannya bagaimana. Baik. Pertambahan berat badan dipastikan akan mengikuti tinggi badannya. Ya. Ya, jadi kalau berat badan itu nambah, biasanya udah nambah. Dan Karena kita masih bayi nih, kita bicaranya nih ya. Ini yang 2 tahun jadi nih. karena di sini pun kadang-kadang sudah mulai ada gangguan ya. Jadi mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah bulan pertama aja gambarannya harus dari lahir 3 kilo, nanti 1 bulan harus sudah naik 1 kilo. Nah itu banyak kadang-kadang yang Kalau yang tidak prematur begitu. kayak tadi gimana dok? Tadi kan dia sempat Ya. cerita ya, kok saya sampai stres kok 88 cm 3 Ya, tahun. jadi makanya dari sini disiapkan jangan sampai prematur. Ya, nah, kalau udah terpaksa prematur harus dipantau. Jadi pertama pasti ASI, kemudian pemberiannya anak prematur kan pasti lebih kecil, jadi dia lebih sering, lebih apa ya namanya small frequent. Kemudian kenaikan berat badannya dipacu. Kadang-kadang perlu juga ditambahkan dalam ASI-nya itu pemadat kalori dari ASI, namanya. Jadi artinya ini bisa AMF. diperbaiki ya Bu ya? Betul, jadi generasi kita itu jangan apa adanya, harus dimulai dari oke. sini. Ya. Jadi dengan pemantauan itu kalau terlihat terlambat Ya, dan itu segera dan dikejar. di apa namanya kalau kita download di WHO itu ada namanya increment weight, itu bagus sekali, dia tabel, jadi nggak kurva. Jadi kita bisa lihat tiap seminggu, 2 minggu, 1 bulan tuh naiknya harus berapa itu ada. Yang idealnya di P50, persentil 50. Nah, ada rambu-rambunya juga. Kalau sebulan misalnya naiknya cuma sekian dan itu kalau diplotkan di tabel ada di persentil 5, tidak di persentil 50. Itu sudah merupakan awas-awas nanti dia gagal tumbuh. Kalau sudah 2 kali kayak gitu,
Kan Sebelum pemantauan nih gagal tadi tumbuh, dokter Arif iya, bilang harus iya, dipantau. iya. Jadi kalau sudah 2 bulan berturut-turut dia naiknya itu nggak udah ada kuat, warning ini, awas tanda awas nih. gagal tumbuh gitu. Dok, tapi kalau Jadi nggak ada kaget ujuk-ujuk anak saya ke dokter nggak ada dibilang ujuk-ujuk kecil, sebetulnya. nah nggak Ujuk-ujuk, begitu. ya, Iya. Tapi kalau udah 2 tahun lewat dan memang udah kurang, apakah bisa dikejar? Kan udah 2 tahun, tadi kata dokter Aditya kan, pokoknya nih 2 Udah tahun maksimal. nih, 1000 hari pertama tuh Betul, udah jadi pegangan kita, memang harta kita tadi nih kan sebetulnya. dibilang pada 2 tahun pertama atau 1000 hari kehidupan, Ya. itu pertumbuhan tinggi pesat. Perkembangan otak maksimal, jadi 80% sudah tercapai di 2 tahun pertama. Kemudian masih ada sedikit-sedikit nanti 5 tahun itu sudah mencapai hampir 100%, 90, sekian persen. Selanjutnya masih tumbuh juga, itu hanya stimulasi-stimulasi untuk mengasah dan tinggi badan serta berat badan itu masih naik sampai umur 18-20 tahun. Berarti kalau sudah 2 tahun dia kurang, Ininya udah selesai. Selesai. Ya, Jadi kemungkinan masih ada sedikit kan 2 Masih tahun bisa sampai 3 dikejar lah, tahun, tapi lumayan. ya tidak semaksimal di 2 tahun pertama. Pasti nanti hasilnya beda. itu kemampuan ya, tapi Ya. belum ngomongin tinggi dan berat. Tinggi berat masih bisa dikejar. Jadi nanti ibu-ibu yang tadi buat bertanya yang belum diselesaikan jawabannya, kita mesti jeda dulu dok, karena kita mesti jeda dulu. Kita Sabar akan ya kembali pemirsa, lagi ya. sabar ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ini kita langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan Karena yang... waktunya udah tinggal sedikit. Dokter Adit sebelum pergi, Dokter Aditnya pengen tanya dulu mengenai tadi pertanyaan yang prematur, yang tingginya 88 cm, beratnya Beratnya hanya cuma 3 kilo. Bukan 10 dong, bukan 3 10 kilo. Iya. 10 kilo, 13 kilo kalau nggak salah ya. Usianya 3 tahun. 3 Ya. tahun lebih. Ya, jadi tinggi badan itu kalau prematur itu kadang-kadang dia pertumbuhannya agak lambat. Biasanya diharapkan dia 2 tahun pertama dia ngikuti pola keluarganya, catch up namanya, catch up Ya. ya. Tetapi kalau tetap di bawah terus, mungkin kita pertimbangkan untuk terapi. Oh, jadi ibu yang tadi itu bisa kemudian terapi lebih jauh, periksa lebih terapi- jauh yang ya, pasti. Terapi hormon atau terapi tumbuhnya. Walaupun kecerdasannya kata ibunya sama Bagus. dengan anak yang tidak terganggu. Oke, baik ya. Itu Kalau sudah tetap di selesai. bawah persentil 3 terus dari pertumbuhan dia, potensi keluarganya, itu juga dipertimbangkan untuk diterapi. Baik. Dokter Tinu, kalau yang umur 17 tahun, ibu bapaknya kan lumayan tinggi kan, bapaknya 172, ibunya 165 lebih. Sekarang anaknya yang perempuan di bawah ibunya. Ibunya nggak ikhlas kayaknya. Harusnya kan anak sekarang lebih tinggi dong dari ibunya. Ya. Itu masih bisa dikejar nggak? Jadi kalau kita lihat kurva dari kalau 17 ke 20 itu kan sudah stop benar. Ya. Itu hanya nambah 3 senti selama itu. 3 tahun itu. 3 senti. Ya. Lumayan sih 3 senti. Lumayan. Iya. Jadi kalau 3 misalkan senti sekarang, dikejar dengan kesehatan, proteinnya ditinggiin, lumayan dapet ya. Nanti selebihnya kalau mau minta lebih high heel aja. Oh iya, ya sudah. Tapi Ibu udah tadi dijawab ya. satu lagi tadi. Iya. Oh ya, terapi gimana? Dok? Tetap kalau 17 tahun lihat umur tulangnya. Iya. Kalau umur tulang sudah berhenti, menutup, Tidak nggak bisa bisa lagi. juga. Oke, Oke, baik. yes. Dokter Tinu, masih banyak PR kita berhubungan sama nutrisi, ya kan? Dokter Tinu mau lihat itu dulu atau langsung ke dapur? Mau ke slide dulu? disamperin terus ke sana. Ya, Oke, boleh. Ya. Silakan. Jadi tadi sebagai lanjutan ya, kalau sudah ASI kan MPASI. Nah, di sini biasanya momonya bagi ibu-ibu yang mulai bertanya, anak saya nggak mau makan dan sebagainya. Padahal nutrisinya harus lengkap di situ. Nanti kita lihat displaynya ya, Iya, Dok iya. ya. Oke. Oke, yuk Ya, kita ya, lihat yuk. sana. Mana? Dokter Adit mau ikutan sama kita gimana? Ayo dok, bareng Yuk, kita ikut, dok. Nah, ini kita sebagai bapak-bapak nih harus bertanggung jawab juga nih. Supaya Tanggung jawab anak-anaknya apa sih? bisa Pengen tidak tahu sih, Ayah. stunting dan tinggi ya. Dok, ini saya tuh ini kan punya dokter kan sebetulnya dok, saya pinjem. Dok, ini apa sih dok sebenarnya dok? Ini dok? Ini. Ya, ini adalah model ya. Jadi kita tahu bahwa zat gizi itu yang dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangan itu ada makronutrien dan mikronutrien. Makro pasti besar. Jadi Ya. 3 besar itu apa sih? Karbonya, proteinnya, lemaknya. Yang mikro adalah vitamin dan mineral. Nah, makro berarti yang utama ya, karbonnya untuk sumber tenaga, Nah, iya. proteinnya untuk
pertumbuhan. Untuk pembangun, kalau kita sekolah dulu namanya zat pembangun. Jadi kita lihat masing-masing. Nah, makanya begitu selesai ASI, kesempatan kita mendapatkan MPASI bayi kita, kita langsung menggunakan makanan lengkap yang seimbang tadi. Gitu ya. Yang makro benar-benar, makro tuh gini, jadi karbonya 55%. Wow. Misalnya sepiring tuh yang karbo 55%, proteinnya 20%, protein sama lemak ini bisa di mix antara 20 sampai 25%. Jadi total hampir 100%. Nah, mikro itu di bawah 1%. Jadi jangan banyak-banyak, tapi penting esensial untuk menyeimbangkan. Buat gambaran, gambarannya. Gambarannya Ini kan dok, kan bawa ini kan. Ini apa maksudnya nih, Dok? Jadi ini adalah mangkok yang nanti berisi MPASI bayi. Ya. Buat anak bayi 6 umur bulan, 6 bulan. Segitu banyak loh. Jadi kadang-kadang barangkali kita ngasihnya kurang, barangkali anaknya bunyi terus ya. Tapi prinsipnya bertahap. Bertahap, mulai dari 3 sendok. Nanti kalau lahap dalam waktu singkat sudah habis, langsung tambah sampai 5 sendok. Ya, yang nantinya akan 3 kali makan kayak orang tuanya, 2 kali dulu. Nah, tapi di dalam bubur yang masih lembut ini harus mengandung ini semua. Jadi ada dagingnya, ada telurnya kalau dia nggak alergi, minimal protein hewaninya 2. Minimal 2. Dan dagingnya itu sekali makan segini loh. Banyak loh. Iya, banyak ibu-ibu yang kaget. Iya, kok banyak banget ini sehari. Yang sering dilakukan segini untuk sehari. Karena sekali makan. Sekali makan. Nah, ini sebelum dokter Tinu berlanjut, tadi antara ke dokter Adit nih tadi, antara faktor nutrisi, faktor genetik dan faktor hormonal, ini komposisinya lebih mana? Beratnya nutrisinya? 50% genetik. Genetik, udah ada Terus nutrisi temennya sama lagi? hormonalnya? Jadi kan kita punya next generation, ya. Jadi misalnya ya sudahlah, sudah jadi orang tuanya. Ibunya sedang, ayahnya tinggi. Saya mau kayak ayahnya dong gitu. Jadi why not ya? Jadi diperbaikilah semuanya, kesehatannya, nutrisinya, pemilihan bahannya. Jangan salah, yang makro yang untuk pembangunnya dimaksimalkan. Kalau dari dokter Adit gimana, Dok? Hormonalnya bisa? Pengaruh tetap hormon berjalan, juga mencapai potensi tinggi genetiknya. Ah, Itu. Jadi dengan ada nutrisi, diharapkan juga dia mencapai potensi tinggi genetiknya. Yang maksimal ya, Dok, maksimal, ya? yang Tapi optimal, kalau yang dibalik optimal. nutrisinya kurang, mungkin nggak potensi genetiknya terkejar? Ya Enggak enggak. juga. Itu kan ada Oke. kombinasinya. Jadi tinggi genetiknya tapi ada, kurus, Bu. kemudian hormonnya berperan tidak, kemudian gizinya juga. Dan Jadi kesehatannya. Betul. Jadi pada dasarnya sekarang walaupun nih genetiknya bagus, kalau memang nutrisinya nggak kekejar, hormonalnya kurang ya bermasalah juga. Pokoknya semua mesti rata-rata bagus. Saya ada pertanyaan yang Kamu nggak boleh nanya dulu. Saya karena mau nanya yang nggak berkaitan bisa. dengan makanan sebentar, Bu. Saya mau nanya, artinya tadi kan disampaikan oleh Dr. Nino ada sesuatu Ya. yang ideal. Ya. Tapi kan faktor ekonomi di negara kita kan nggak semua rata. Ya. Ada siasat nggak gimana supaya ya tadi daging segini harus gitu. daging. Ada Nah, itu pilihan, dia. ada Nah, pilihan. mungkin bisa Ini dijelaskan, ada Dr. Nino. ikan. Indonesia kaya Itu ikan asin bukan, Oke, Dok? Bukan jadi- Enggak, ini ikan segar. Ikan Ikan segar. Dan Oke. ini 1 porsi loh. Bukan untuk sehari dibagi 3 Kebayang. kali Ya. ya. Ikan selar yang segitu cukup Ya. lah. Iya, Betul. jadi Jadi sekali bisa ya, makan ikan segini. kalau nelayan Nah, nih, ini nelayan juga bisa ikan melampau potong. ikan, Ikan ambil potong untuk itu itu. segini. Jadi Kan boleh segede. saya kasih tahu tempe. Nah, itu di luar ini. Oh, ini Jadi lain kalau ya hitungannya. jadi tadi kan sudah ada makro yang untuk bangun ya, untuk imbang supaya anak juga ngerasain yang bati. Boleh sih ditambahin. Kita punya tempe enak, punya tahu enak, tapi ini jangan dikurangin. Tetap 2 macam. Tetap 2. Itu nasi yang segini nih buat anak umur berapa, Dok? Ya, jadi kalau yang tadi bayi kan biasanya ibu-ibu Iya. pakai mangkok atau piring yang kira-kira sama. Mulai dari 3-5 sendok, kemudian 6 sendok, sampai akhirnya di umur setahun tuh kira-kira sudah 10 sendok makan dewasa. Iya. Ya, nanti kalau dia sudah makan makanan kalori di atas tahun, seginilah kira-kira. Jadi kalau piring, nasinya sebunderan Kentucky nih, jadi segini. Aduh. Nah, Gede loh. Baik. nah ini anak lagi tumbuh ya, mama nggak boleh Isi ikut-ikut. piringku ini harus Ini diperhatikan nih, betul kita ya. udah salahnya banyak aja Iya, ya. iya, Ini kayaknya Dr. Tino mesti datang lagi nih minggu depan. Iya. Kayaknya kita Kemudian sudah harus menutup acara. Nah, yang setengah lagi ini tempatnya lauk ya, bukan Oh, sayur. bukan sayur. Lauknya 2, Oke. misalnya begini. Iya, ikan. Atau Boleh. begini. Nah, oke ya.
Jelas, Sayurnya ya? di Baik. mana sisa-sisa tempatnya aja kan mikro ya. Iya, jadi nggak usah dipaksa. Beda buat bapaknya ya. Pemirsa sayangnya kita mesti menutup acara karena memang waktunya sudah selesai. Anda yang barangkali bertanya belum sempat dijawab, mudah-mudahan minggu depan kita akan ngomong lebih banyak lagi berhubungan dengan masalah ini. Kalau ngomongin pertumbuhan kayaknya nggak selesai-selesai, apalagi ngomongin nutrisi ya. Dan besok kita bicara mengenai glaukoma Ya, ya. itu Buat Anda yang penyakit punya pada masalah, mata. barangkali siap-siap menunggu acara Indonesia Sehat besok berikutnya. Terima kasih banyak-banyak buat pertanyaannya semua. Mohon maaf nggak semuanya bisa terjawab. Dan sampai jumpa lagi tentunya di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. asik.